Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ustazah hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah nak, hari ini kita akan belajar seni budaya untuk kelas 7 SMP. Siapkan bukunya. Kita akan mempelajari bab 9, menerapkan ragam hias pada bahan buatan. Baiklah nak, yang pertama pengertian bahan buatan. Bahan buatan adalah sesuatu yang diolah manusia dari bahan kimia dari paduannya, bukan asli dari alam. Tujuannya untuk mendapatkan efek duplikat. Maksud di sini adalah efek yang persis sama. Nah, itulah arti bahan buatan. Dalam membuat karya kerajinan, yang paling penting adalah memilih bahan yang tepat agar hasilnya dapat memuaskan dan dapat indah. Bahan buatan di sini dikategorikan menjadi 3 nak. Yang pertama bahan buatan lunak, 2 bahan buatan sedang, 3 bahan buatan keras. Untuk yang pertama kita akan bahas satu persatu ya nak. Baiklah nak, untuk yang pertama bahan buatan lunak. Buatan lunak itu yang paling penting ya berarti memiliki sifat yang lunak sehingga mudah dibentuk, dan bahannya pun dari yang berbahan-bahan lunak seperti gips, sabun batangan, plastisin ataupun karet busa. Bisa Anda perhatikan di video ini, itu salah satu contoh cara pembuatan siput dari bahan lunak yaitu plastisin. Bisa dari karet busa, bisa juga pembuatan sukishi ataupun pembuatan yang dari bahan-bahanan lunak. Yang kedua, bahan buatan sedang. Bahan buatan sedang ini memiliki sifat fisik yang tidak terlalu lunak, tapi tidak juga terlalu keras. Bahan buatan sedang ini sering kita pakai sebagai bahan kerajinan tangan, seperti karet ban dan plastik. Bisa Anda perhatikan di foto, itu contohnya dari karet ban dan plastik. Yang ketiga, bahan buatan keras. Bahan buatan keras itu memiliki sifat fisik keras sehingga susah dibentuk tanpa bantuan peralatan. Jadi jika kita ingin membentuk kerajinannya dari bahan menggunakan peralatan, contohnya kain, plat seng, aluminium, kaca, dan plastik mika. Bisa Anda perhatikan di gambar, itu adalah contoh dari bahan buatan keras. Ada kain, itu baju, plastik mika, dan ada kerajinan dari kaca. Tentu kita membutuhkan peralatan agar bisa terbentuklah kerajinan-kerajinan yang terbuat dari bahan buatan keras. Baiklah nak, selanjutnya yang B, jenis bahan buatan. Yang pertama ada jenis bahannya dari parafin. Parafin itu dikenal sebagai minyak bumi dan merupakan hasil olahan minyak bumi. Bahan dasarnya dalam pembuatan produk karya kerajinan lilin hias. Jadi lilin hias itu terbuat dari bahan parafin. Sifat parafin ini bisa Anda perhatikan di gambar ini. Ada titik leburnya, tidak berwarna, tidak beracun, dalam keadaan cair menyerupai air. Parafin juga diperlukan bahan tambahan agar lilinnya terbuat. Bahan tambahan yang diperlukan yaitu stearin. Yang kedua ada namanya sabun batangan. Sabun itu adalah surfaktan yang digunakan dengan air untuk mencuci dan membersihkan peralatan. Selain deterjen dan sabun cair, sabun itu bentuknya padat dan dicetak yang disebut sabun batangan. Yang anak sudah pakai dalam mandi itu kan sabun batangan. Dan sabun ini memiliki variasi dan warna-warna yang menarik sehingga bau-baunya pun harum dan menarik untuk kita membelinya dan menggunakannya. Sabun ini memiliki sifat layaknya sabun mandi lainnya namun berwarna transparan. Warna yang menarik dan karakter yang mudah dibentuk pada sabun batangan dimanfaatkan oleh tangan-tangan kreatif untuk membuat karya kerajinan. Selanjutnya yang ketiga ada namanya clay. Clay itu terbuat dari bermacam-macam bahan, tetapi adonannya memiliki sifat liat dan dapat dibentuk. Bisa saja perhatikan di gambar ini, itulah berbentuk clay. Clay ini memiliki struktur yang liat sehingga mudah dibentuk. Hanya dengan mengeringkan, clay ini dapat dibentuk akan mengeras. Clay ini pun dibuat dari bahan yang mudah didapat dan bersih dari kotoran. Macam-macam clay, ada clay malam, paper clay, clay tepung, jumpling clay, dan polymer clay.
Selanjutnya yang keempat ada namanya gips. Gips itu merupakan bahan mineral yang tidak larut dengan air dalam waktu yang lama. Jika sudah menjadi padat, kandungan gips ini terdiri dari jenis hidrat, kalsium sulfat, dan beberapa mineral. Proses gips ini prosesnya yaitu pengerasan dan akan terasa panas. Dalam seni pahat, gips ini tergolong benda dengan struktur materi yang lunak karena mudah dibentuk. Gips ini bisa dibentuk menjadi patung dengan aneka model-model yang tertentu. Gips ini termasuk relief atau ornamen ukir dengan teknik cetak ataupun pahat. Dan gips ini pun bisa kita bentuk dengan membuat patung yang unik. Lanjut kita yang kelima, itu ada namanya plastisin. Plastisin ini yang Anda sudah tahu yaitu terbuat dari lilin, tanah liat yang bisa dibentuk menjadi patung. Plastisin ini pun berbagai macam warna. Bisa saya perhatikan di gambar, ada merah, hijau, biru, ungu, coklat, dan berbagai macam. Model yang dicetak dengan menggunakan bahan plastisin ini pun mudah dibentuk karena sangat lunak. Plastisin ini memiliki sifat lunak dan dapat digunakan berulang kali tanpa menambah bahan pelarut atau cairan. Selanjutnya itu ada namanya bahan pembuatan dari semen. Semen adalah jenis bahan buatan berbentuk serbuk lembut yang dibuat oleh pabrik. Bahan baku utama semen adalah batuan, dan semen ini bisa dibuat kerajinan dengan teknik cetak maupun teknik plester. Proses pembuatannya pun sangat mudah, dengan cara semen dilarutkan dengan air secukupnya lalu dicetak atau diplesterkan pada suatu bentuk desain-desain tertentu. Yang terakhir itu ada namanya kain. Kain yang Anda sudah ketahui dalam proses pembuatan pembuatan barang ya nak, pembuatan baju, celana yang anak ustazah pakai sekarang ini itu kan terbuat dari kain. Kain ini berbagai macam jenis yang banyak dijual di pasaran. Kain ini pun memiliki ciri-ciri yang berbeda satu sama lainnya. Ada kain yang bertekstur licin, ada yang elastis, ada yang tidak elastis, ada yang bermodel-modelnya berbagai macam, dan setiap jenis kain digunakan untuk membuat kerajinan seperti batik, bros, bandana maupun kerajinan yang lain. Baiklah nah, itu tadi materi kita seni budaya terkait tentang menerapkan ragam hias pada bahan buatan. Ustazah akhiri, sebelum Ustazah akhiri, Ustazah harapkan anak Ustazah memahaminya dan mencatat ke buku catatannya. Bagi anak Ustazah yang kurang mengerti, silakan tanyakan ke Ustazah langsung. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.